Shalom. Bang kenceng. Shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Tema khotbah saya atau renungan saya pada pagi menjelang siang yaitu kesabaran. Apa temanya? Kesabaran. Kesabaran ada berapa kata? Ada berapa huruf maksudnya? Ada berapa huruf? 7. Ya. 9. Ya. Kesabaran itu dari kata sabar ditambah awalan ke akhiran an. Jadi kesabaran. Ya. Menurut Anda, sabar itu gampang atau susah? Yang bilang susah angkat tangan. Yang bilang gampang angkat tangan. Yang bilang terserah lu aja dah. Yang bilang gampang-gampang susah angkat tangan. Ini yang nggak angkat tangan maunya apa, saudara? Kesabaran itu menurut saya itu tidak mudah. Kalau tidak mudah, gampang atau susah? Logikanya susah, ya, atau susah-susah gampang. Apa bedanya sabar dengan lambat? Bedanya sabar sama lambat. Kalau lambat ya lambat, kalau sabar ya sabar. Ya bukan. Lambat itu kayak kura-kura. Ya, lambat, jalannya lambat, kerjanya lambat. Ya. Lambat juga bisa berkonotasi males. Kalau sabar, itu dia nggak lambat, tapi dia menunggu waktu yang tepat, bertindak pada waktu yang tepat, menanti sesuai dengan waktunya, begitu ya. Nah, saya mau tanya, apa kira-kira hobi orang sabar? Mancing, apalagi? Apa? Mana ada yang boleh sabar? Mana? Tadi mancing bener. Kalau orang sabar, ya kalau dia mancing, dia diem. Sampai malam. Dapatnya bukan tongkol, teri. Nah, saya nggak suka mancing. Bukan berarti saya nggak sabar. Karena menurut saya mancing itu nggak bisa maju. Coba kalau maju keceburu. Orang sabar biasanya piaranya apa? Kura-kura, bener. Jadi hobi mancing, piaranya kura-kura. Kira-kira siapa saudara ya? Wacah, bapak lu katanya. Ya betul ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Nah, kesabaran. Ada kalimat begini. Orang sabar disayang Tuhan. Kira-kira maksudnya apa? Orang sabar disayang Tuhan. Kira-kira maksudnya apa? Saya turun ke bawah ya. Nah, kira-kira orang sabar disayang Tuhan maksudnya apa, Ica? Orang sabar disayang Tuhan. Kira-kira apa? Apa ya? Dan itu dong. Jadi tuh misalkan nih, apa Ica itu tuh kayak orang sabar, jadi Tuhan tuh sayang. Betul, tepuk tangan saudara. Biasanya kan kalau Jokowi kalau nanya dikasih hadiah. Ini saya kasih sepeda tapi ngambilnya di Komdak. Tapi tunjukin sama polisinya bilang coklat. Coklat apa namanya? Silver Queen. Siapa yang tidak suka coklat? Silakan keluar, saudara. Pasti semua coklat suka. Amin. Saya aja yang tua bangka gini suka, saudara, coklat ya. Jadi itu betul. Sabar itu tidak mudah. Kalau kita berusaha sabar, Tuhan sayang tuh. Siapa yang mau disayang Tuhan? Semua. Berarti mau coklat semua ya. Nah, kantong saya kan ada 1, 2, 3. Berarti sisa berapa lagi coklatnya? 2. Ya, karena kantongnya 3. 4 sama ini. Ya. Ini bunyi apa ya? Nah, coba diklik dulu ya. Orang sabar. Dia mati saudara ya. Dia takut kali. Oh iya benar. Karena sabar itu latihannya setiap saat. Latihannya setiap apa? Nah, saat ini nih. Ya. Ini kalau nggak sabar, saya pulang dah. Nah, latihannya setiap saat. Bukannya seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. Tetapi selamanya, selama kita hidup, setiap saat. Jadi frekuensinya setiap saat. Ya. Misalnya. Ya. Kita lagi jalan naik mobil. Orang mungkin boleh naik mobil, tapi diboncengin lah ya. Ada orang lawan arah. Udah gitu dia agak ke tengah. Jangan tabrak, kalau tabrak persoalan, sebab nabrak. Kalau orang sabar, dia nantikan. Oh gitu ya, tolol gitu. Coba, lu tahu lawan arah. Orang kayak begini nih, jalan aja lawan arah, apalagi orang tua dilawan, saudara. Nah, orang sabar biasanya udahlah. Ya. Namanya orang tolol, ya. Udah kita abaikan aja ya. Di sini nggak ada yang lawan arah ya, nggak ada Ica ya. Nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku, biasanya gitu, saudara. Ngomong-ngomong udah belum nih? Gue jadi kagak sabar nih. Nah, mati lagi ya. Tadi udah dikasih bocoran. Om, sabar om. Nanti dia nyala mati. Ya, jadi saya dilatih. Jadi bagus juga ya. Jadi latihan kesabaran. Nanti
Waktu saya pulang, saya jadi orang sabar. Taunya dari mana? Jalannya ke kura-kura. Orang sabar kan jalannya ke kura-kura ya. Ini nona apa? Nona ya. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Siapa yang mau jadi pahlawan? Nah, puji Tuhan. Jadi orang sabar, baru bisa jadi pahlawan. Yang setuju katakan amin. Bilang, saya seorang pahlawan. Buktinya, saya sabar. Kayak kura-kura. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Jadi ternyata orang sabar itu sama dengan orang yang menguasai dirinya. Jadi seorang pahlawan, ciri utamanya dia sabar. Dan seorang pahlawan pasti ada upahnya, yaitu mendapatkan kota. Di sini siapa yang mau jadi gubernur DKI? Nah, jadilah pahlawan. Nanti menguasai DKI. Ya. DKI. Ya. Jadi saudara, saya coba renungkan ya, orang sabar itu disebut pahlawan, dia menguasai kota. Bukan kota Jakarta, tetapi Yerusalem baru. Siapa yang tahu Yerusalem baru? Adanya di mana? Bukan Yerusalem Palestina. Yerusalem baru adanya di sorga. Langit baru, bumi baru. Orang yang sabar dalam mengerjakan keselamatannya nanti diberikan satu kota untuk diperintah. Ini luar biasa nih pewahyuannya ya. Waduh, ujian lagi saudara ya. Jadi orang sabar itu sama dengan orang yang menguasai nafsunya. Orang muda tuh nafsunya kuat kayak kuda saudara. Kalau saudara bisa mengerti firman Tuhan ini, bisa menguasai diri saudara, saudara jadi orang hebat loh. Misalnya ya, saudara sabar menghadapi kesulitan atau kesusahan. Kayak saya dulu, papi saya tuh jadi manggil ya, bapak saya tuh papi, padahal orang susah manggilnya papi ya, biar keren dah ya, sama. Jadi papi saya cuma seorang supir, seorang apa, bukan seorang kapiten, seorang supir. Jadi gajinya kecil juga, sabetannya nggak ada, apalagi komisinya. Jadi anaknya 5. Jadi saya mesti sabar menghadapi kesulitan. Sulit loh, orang susah tuh sulit. Karena kita mau ngencing aja bayar, betul nggak? Mau jajar cilor aja, cilor apa milor? Nah, enakan cilor ya. Cilor itu berapa saudara? Goceng, isi 5 goceng, sekali makan, goceng. Kalau nggak ada uang itu kita sulit. Saya bilang, oh, susah amat ya, begitu. Nah, itu mesti sabar bagaimana kita bisa berhasil. Saya udah tahu kunci keberhasilan itu di pendidikan. Makanya saya belajar kayak orang gila. Makanya kacamata saya tebal ini. Karena baca, lampunya nggak begitu terang. Jadi saya minus. Ini kalau melihat saudara ini kayak orang-orangan sawah semua. Iya, nggak jelas. Tapi puji Tuhan, dengan kerja keras, dengan kesabaran, ya minimal saya S1. Jadi bisa kerja di tempat yang bagus, ya lumayan. Saya punya uang lumayan. Di dompet ini sekarang saudara tahu jumlahnya berapa? Yang tahu saya kasih sepeda motor, ngambilnya di Komdak. Jadi mesti sabar untuk bisa meraih mimpi kita. Ya. Ini gue udah kagak sabar nih saudara. Untung si Elva bilangin saya, ya puji Tuhan deh ya. Jadi orang sabar itu saudara melebihi seorang pahlawan. Ingat, oh Yosef bilang, Om, nanti poinnya yang praktis. Nah, tadi saya udah kasih praktis. Kalau mau sukses, jadi orang, kita susah, saya orang susah, ya, mesti sabar. Orang sabar itu subur, katakan sabar itu subur. Berarti pada gendut-gendut nanti saudaranya, subur badannya. Udah ada ya? Jadi bisa nahan nafsu. Saya udah langsung aja nih ya, karena waktu juga saudara. Jadi nahan nafsu. Karena kan kita nafsu, orang muda itu nafsunya kuat. Kok Bapak tahu? Ya gua kan pernah muda. Saya pernah muda. Apalagi biasa orang cerdas itu ya IQ-nya tinggi. Saudara IQ-nya berapa? Ayo Om, IQ-nya 180. Buset. Kalau saudara punya IQ 180, suruh belajar catur, Magnus Carlsen kalah. 180 bertiga, oh mama adik saya sama kakak saya. Jadi mesti bisa nahan nafsu, ya, sama bisa menguasai hati. Ya, next. Saudara, ada satu ini bagus nih, ya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lemah lembut mematahkan tulang. Jadi dengan kesabaran, ya, penguasa dapat diyakinkan. Makanya kalau saudara salesman, sales girl, superman, ya superman beda ya. Kalau kata-kata saudara diucapkan dengan sabar, itu bisa meyakinkan orang. Tapi kalau buru-buru apa kayak kogok begitu, kagak bisa tuh gitu ya. Atau kalau mau ngomong apa nggak jelas, harus jelas. Nah, itu bisa meyakinkan. Itu cara negosiasi. Negotiation skill itu begitu. Nah, dikatakan jika amarah penguasa menimpa engkau, jangan meninggalkan tempatmu. Artinya tahan. Gitu. Dulu saya pernah ya. Saya kan waktu itu udah manajer kalau nggak salah.
Saya ajuin proposal, saya presentasi sama bos bagian lain, tapi dia termasuk bos. Saya dibilang begini, you are stupid man. Artinya apa? Gang ini sempit tahu gitu ya. You are stupid man, lu bodoh lu. Waduh, saya kalau dibilang susah saya nggak marah. Lu orang susah lu, yang betul. Kalau dibilang bodoh, saya biasa naik darah. Sebab apa? Sejak sekolah, saya tuh rankingnya lumayan. Bahkan terakhir di SMEA ranking 1, juara umum. Saya lulus, IP saya juga tinggi. Dibilang, you are stupid man. Emosi saya meledak loh. Saya mau hampir gebrak meja ya. Tapi untung saya sabar. Oke, sir, I will come back to you with another explanation. Kira-kira apa artinya? Ya gitulah ya. Jadi saya sabar, udah saya lakonin. Ternyata saudara sekalian, dia jawabnya begini setelah saya jelaskan. Oh, I see. Coba katakan, oh, I see. Nah, oh, gua ngerti dah. Sejak saat itu dia baik sama saya. Nah, jadi kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan. Makanya penting jadi orang sabar, amin. Supaya tidak banyak kesalahan. Saya waktu siapin tema ini, saya bilang, ini bagus juga nih tema nih. Ini kalau saya sampaikan jadi motivator, jadi satu bahan motivator yang memberkati ya. Sabar sesaat saja di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan kesalahan atau penyesalan. Jadi ketika saudara mau marah, hitung 6 detik. Hitung berapa detik? Mau marah nih, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6 detik? Sebab ketika 6 detik itu kita biarkan, otak kita punya kemampuan itu berpikir 6 detik. Sini siapa yang punya otak, angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan, otaknya itu mampu berpikir 6 detik. Itu cepat tuh. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Biasanya, kalau marah itu nggak mikir, betul nggak? Nah, untuk bisa berpikir, kasih kesempatan otak kita yang canggih ini, otak kita kan segede bapau, betul nggak? Bisa mampu mikir 6 detik. Pak, otak saya lemot, Pak. Mikirnya 2 jam baru bisa. Jarang orang yang otaknya lemot begitu. Makanya kasih kesempatan dia berpikir. Nah, itu orang sabar. Amin. Mencegah banyak penyesalan. Teks. Ini ada satu quote dari Ali bin Abi Thalib. Biasanya nama ini adalah orang Arab. Arab, Ali bin Abi Thalib. Abi itu bin atau ayah ya. Ali, anaknya Abi Thalib. Ya. Thalib tahu kan? Nah, itu orang, kalau namanya Thalib, kalau dia ada kesalahan, talibkan dia, saudara ya. Oh, talibkan ya. Kesabaran itu ada 2 macam. Ada berapa macam? 2 nih. Aduh, memang ini melatih kesabaran, saudara. Yang pertama, sabar terhadap apa yang tidak kita inginkan. Kedua, sabar apa yang kita mau, betul nggak? Kita mau apa nih? Saya dulu mau, jangan susah begini, gimana sih? Susah loh, kalau orang susah itu susah. Mau sekolah susah, jajan susah. Teman-teman saya pada jajan enak-enak. Saya jajan milor aja kagak bisa. Makanya saya kesian kalau ada anak sekolah dulu yang mau milor sampai ngeler gitu ya. Saya tergerak untuk bisa beliin. Nah, saudara nanti kalau yang milor begitu, milor deket saya aja ya. Om, saya milor ini mau milor. Pasti saya beliin ya. Tapi jangan pura-pura bego begitu yang milor dong. Jangan ya. Ya udahlah ya. Jadi gimana nih saudara ya? Jadi sabar itu powerful. Katakan powerful. Bisa membawa Anda kepada satu tujuan. Apa tujuan Anda? Kaya. Ya, kaya sebenarnya nggak salah. Tapi jangan sampai kita mau kaya dengan cara yang salah. Ya, itu nggak boleh. Kaya itu relatif. Betul nggak? Bill Gates kekayaannya berapa? Hitung sendiri ya. Dulu ada yang ngomong jemaat sama saya begini. Saya waktu dulu punya mobil, punya rumah. Pak Cecep mah nggak kaya-kaya amat. Begitu saudara. Saya denger lagi. Ya. Dalam hati saya, memang gua nggak kaya. Cukup lah. Asal ada makan, pakaian cukup. Betul nggak? Ya, begitu. Apa itu sabar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu tahan menghadapi cobaan. Sabar itu apa? Tahan menghadapi cobaan. Kenapa saya suruh ulang, saudara sekalian? Karena ketika kita mengulang dengan mengucapkan, otak kita kembali mengingat. Betul nggak? Sabar itu tahan menghadapi cobaan. Apa bedanya cobaan sama ujian? Cobaan itu setiap saat. Kalau ujian tuh nanti ujian akhir semester, saudara ya. Sama saudara ya sebenarnya. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Nah ini, definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan tidak lekas marah. Tadi saya udah bilang, yang lekas marah, mikir 6 detik. Tidak lekas putus asa dan tidak lekas patah hati. Kenapa kita nggak boleh lekas patah hati? Tahu nggak kenapa? Ada seorang gamer. Tahu gamer? Dari kata game. Ada akhiran R-nya, gamer jadi pemain game. Ya, begitu ya.
Ada gamer terkenal, nama samarannya Fat Kids, Fat Cat. Fat Cat tahu ya? Kucing gemuk. Ya. Dia itu penghasilannya miliar. Dia jatuh cinta sama seorang gadis yang lebih tua dari dia, cantiknya naudzubillah min dzalik, melebihi batas normal. Jadi dia tergila-gila. Ini siapa yang pernah jatuh cinta sampai tergila-gila? Nah, saya tuh bisa ngerti ya, orang jatuh cinta itu sejuta rasanya, betul nggak? Kalau ketemu dia, udah senangnya naudzubillah min dzalik. Kalau lewat rumahnya, saudara, itu berbunga-bunga. Jadi langsung bunga marwah, bunga anggrek, gitu saudara. Nah, si Fat Cat ini, siapa namanya saya nggak tahu ya, nama orang Cina kali ya. Jatuh cinta. Dia berjanji ketemu di satu tempat. Kemudian ketika ketemu, dia langsung diputusin. Kemudian berita selanjutnya, dia bunuh diri, terjun di jembatan, dari jembatan ke bawah. Mati saat itu juga. Kenapa? Dia tidak tahan terhadap patah hati. Tidak, apa di sini kan tidak lekas patah hati, itu sabar. Dia nggak sabar. Jadi makanya ya, menurut saya nih, patah hati, sakit hati, itu lebih bahaya daripada patah tulang atau sakit tulang. Betul nggak? Sebab kalau, saya belum pernah dengar sih, orang sakit tulang atau patah tulang langsung bunuh diri, saya belum pernah dengar. Adanya orang patah tulang, jalannya begitu tuh. Saya. Tapi orang sakit hati, orang patah hati, bunuh diri. Makanya orang sabar nggak mudah patah hati. Yang setuju katakan amin. Jadi kesabaran itu ketenangan dalam hati. Ketenangan yang ada di hati dalam menghadapi cobaan. Nah, itu sabar. Saudara mesti latih, sikap tenang. Misalnya diputusin pacar. Saudara langsung ngomong, ya, mati satu, tumbuh 1000. Nah, gitu saudara. Putus satu, 1000 menanti. Betul. Tapi waktu saya ditolak cinta saya juga sakit hati lah. Saya bilang, saya nggak mau di Jakarta lah. Saya mau di Jawa Tengah aja. Kenapa? Sepi, nggak ada dia. Jadi saya nggak usah inget-inget gitu. Terus saya sempat begitu loh. Tapi saya orangnya gigih. Saya dapat hikmat begini. Dia kan belum menikah. Jadi saya bisa tahan. Jadi saya kejar terus. Akhirnya dia datang juga terus. Ini orangnya mau di belakang saudara. Jadi sabar itu tidak lekas patah hati. Jadi sabar merupakan salah satu cara untuk bertahan dalam menghadapi setiap cobaan. Ini contoh praktisnya. Ketika saudara menghadapi cobaan, coba belajar tahan. Amin saudara. Tahan. Tahan menderita gitu loh. Karena orang yang tahan menderita itu bisa kuat. Amin saudara. Nah, sabar itu saudara ternyata itu dia adalah buah roh. Jadi sabar itu buah roh. Nggak bisa diinin tanya, nggak bisa ya. Sabar itu buah roh. Ya. Ini udah. Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut. Kalau saya gini dia mati nih pasti. Nah, mati. Tuh. Ini kan canggih. Nah, di sini siapa yang hafal 9 buah roh? Coba maju ke depan. Coba yang hafal aja. Siva, Fani, Siva. Aswin hafal nggak? Brian, yang hafal maju ke depan. Ini yang hafal Vero, Feni. Caca. Yang hafal maju ke depan. Noni. Yang hafal, James. Ayo. Siapa aja? Maju. Nanti masuk TV. Ayo maju. Siapa yang hafal? 9, ada 9. Jo, sini, kam. Jo, maju Jo. Jo ini, ya, saya udah kenal sebelum jadi bayi. Tanya nih, betul nggak? Saya tahu dia sebelum jadi bayi, betul apa salah? Dia nggak tahu karena masih bayi. Jadi kalau dalam kandungan, mamanya sama bapaknya itu doa pagi. Saya tahu tuh. Waktu saya berdoa pagi, dia udah ada nih. Coba ucapkan 9 buah roh, ya, yang kenceng. Sama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tepuk tangan. Silver Queen, this is for you. Salaman dulu. Ya. Puji Tuhan, gak sia-sia. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi buah roh itu ada 9. Salah satunya kesabaran. Yang nomor
4, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. 4. Itu ternyata buah. Yang namanya buah, itu bisa instan nggak? Saudara tanam biji pepaya hari ini, besok tumbuh buahnya. Berbuah nggak itu? Besoknya? Nggak ada, kecuali buah aja. Ajaib. Jadi dia itu buah. Dia mesti nunggu. Amin. Nggak bisa instan. Katakan tidak bisa instan. Yang kencang, tidak bisa instan. Nah, jadi harus sabar menunggu. Itu buah roh. Nah, siapa yang sabar, dia yang akan meraih apa yang diinginkan. Ingat, sabar itu buah roh yang kita mesti pupuk, ya. Yang tadi yang dikatakan ininya setiap saat, ya, butuh waktu. Nah, itu kalau kita punya itu, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Karena ada yang mengatakan begini, orang cerdas, orang kuat, orang kaya, semuanya kalah sama orang sabar. Orang cerdas, IQ-nya 160 sendiri. Mesti jelas tuh. Orang kuat bisa ngangkat 200 kilo. Orang kaya yang asetnya ada 83 miliar dolar. Ya, kalau di kurs hampir 1000 triliun. Kalau 1000 triliun itu 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan kagak habis-habis. Nah, kalah sama orang sabar. Amin. Kenapa? Karena sabar itu ilmu yang paling tinggi. Katakan ilmu yang paling tinggi. Ilmu tingkat tinggi yang apa? Belajarnya setiap hari. Nah, kemudian ujiannya setiap hari, latihannya setiap hari. Nggak bisa mendadak. Itu ilmu tuh. Waktu saya dapat kuat begini, hebat juga ya. Jadi sabar itu saudara mesti pupuk nih. Ya, saya nggak tahu nih, kok Yosef bisa dapat dari mana ya. Saya udah tahu, tapi tidak menggali dengan lebih dalam lagi. Itu kunci saudara meraih segala sesuatu. Sabar itu saudara. Termasuk nih ujian sabar nih. Ujian kesabaran ya, karena menghadapi cobaan, menghadapi tangan, nah, kita harus sabar seperti kura-kura. Ingat aja ya, kura-kura. Kalau tahu kura-kura ya, kura-kura ninja itu saudara ya, sabar tuh ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Kenapa? Karena situ yang khotbah, jadi boleh menyimpulkan sendiri. Sabar itu pertama buah roh, katakan buah roh. Dia merupakan produk, katakan produk. Hasil kerja keras. Karena dia sebuah karakter yang harus kita miliki. Buah roh itu kan proses panjang, nggak bisa mendadak. Seperti kita memiliki ilmu yang tingkat tinggi itu butuh waktu. Nah, sabar itu ternyata bukan hanya sekedar karakter, tetapi seperti pakaian baru. Katakan pakaian baru. Ini pakaian baru 2 kali saya pakai di gereja. Tapi pakaian ini nggak baru. Tapi pakaian bekas. Kalau pakaian baru, dijahitnya baru, bahannya baru beli, belum jadi, diukur sama tubuhnya sesuai, kemudian dijahit. Kira-kira jahit pakaian butuh waktu nggak? Butuh. Saya tanya, James, bikin jas waktu kawin, Jessica, cicimu, itu berapa lama? Jawab yang kenceng. 3 minggu. Bisa nggak bikin jas dalam waktu 2 detik? Tuh, 2, 3, jadi bisa nggak? Nggak bisa. Sama. Karakter sabar itu seperti pakaian, kita mesti merajutnya, menjahitnya, memotongnya, membuatnya, baru bisa dipakai. Kalau dalam waktu 1 detik, belum jadi lengannya, dipakai. Jelek apa cakep? Misalnya si jaket gini ya, tangannya yang satu belum jadi, saya 2 pakai. Bagus nggak? Nggak bagus. Kalau gini kan keren, betul nggak? Ada yang tahu nih dari kulit apa? Dia tahu loh, kulit biawak ya, atau kulit komodo ya. Ngambilnya di mana? Di Komdak saudara ya. Jadi dia seperti pakaian. Nah, sabar itu tadi dia buah roh, merupakan hasil kita mesti usahakan. Dia seperti baju yang dirajut, yang dibuat, kita sendiri mesti buatnya. Ya, memang dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita butuh pertolongan firman Tuhan, ya. Nggak bisa. Ternyata kesabaran itu harus dikejar. Katakan harus dikejar. Nggak bisa dengan sendirinya. Harus dikejar, diusahakan. Ketika ada tantangan, aduh saya mesti sabar. Kejar. Kata kejar, itu bahasa Inggrisnya pursue. Coba katakan pursue. Monyong dikit. Nah, itu kayak sifat monyong. Coba pursue. Coba pursue. Nah, itu artinya kejar. Bahasa Inggris pursue itu kalau diterjemahkan, to run swiftly. Coba katakan to run swiftly. In order to catch something. Coba ulangi. Coba ulangin.
To run swiftly, coba, to run swiftly, nah, larinya kencang, in order, dengan maksud, in order to catch something, untuk mendapatkan jadi larinya mesti kencang. Nah, kata mengejar, itu bahasa Yunaninya dioko, katakan dioko. Nah, itu artinya tadi tuh, pursue, mengejar, run after, dengan maksud untuk bisa mendapatkan. Nah, kata dioko ini, suruh tahu nggak, dipakai di mana? Kata dioko dipakai di kapan? Oleh siapa? Itu dipakai ya sama seorang pemburu. Jadi pemburu itu dia akan dioko, artinya dia mengejar. Biasanya pemburu di hutan biasanya ngejar apa? Rusa. Rusa larinya pelan apa kencang? Kencangan mana? Mau kura-kura. Dia larinya kencang, kita mesti kencang lagi supaya kita bisa mendapatkannya, betul nggak? Sama, kesabaran itu jangan suruh pikir lambat. Dia larinya kencang, makanya kita mesti kejar kencang, amin. Tapi itu worth it untuk didapatkan. Coba katakan worth it. Dia udah canggih nih ya, worth it. Karena apa? Dia the precious fruit of the ground. Katakan the precious fruit of the ground. Nanti saudara habis selesai khotbah ngomongnya monyong. The precious fruit of the ground. The precious fruit itu artinya buah yang berharga yang kita mesti dapatkan, kita kejar. Off the ground. Nah, hati kita ini Alkitab mengatakan seperti tanah. Katakan tanah. Nah, tanah itu ketika ditabur benih, kalau tanahnya subur, benihnya tumbuh nggak? Tumbuh nggak? Tumbuh. Nah, Alkitab mengatakan di Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-15, dia bertumbuh dalam ketekunan. Nah, kata ketekunan di situ memakai kata Inggrisnya perseverance. Katakan perseverance. Nah, sabar itu kan bahasa Inggrisnya patience, betul nggak? Passion pakai CE, jadi patience ada C-nya. Atau passion belakangnya T. Apa bedanya passion yang depannya T, yang belakangnya T, sama passion yang belakang CE? Apa? Ya, apa bedanya? Jokes kasih tahu deh. Passion sama patience. Apa? Kata kerja kedua. Siapa yang tahu? Caca tahu? Yo, apa? Tadi coklatnya masih ada berapa? 11. Nah. Apa bedanya passion yang ada T-nya, belakangnya passion T, pasien, sama passion ada CE-nya? Patience. Apa bedanya? Niko tahu? Apa? Pasien perempuan. Oh. Siapa yang tahu? Apa Vincent tahu? James tahu nggak? Apa? Masih ada coklat gimana, Jo? Sabaran. Pasien pakai T, pasien. Iya, apa bedanya? Itu orang pasien. Itu satu lagi? Yang mana kata sifat? Yang mana? Itu kata sifat. Oh. Jawabannya kata-katanya benar tapi penjelasannya salah. Agis tahu nggak? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Jojo mana? Lumayan nih kalau dapat coklat, lu kasih pacar lu, pasti dia jatuh cinta deh. Ada yang tahu? Ya saya jelasin deh ya. Tadi James benar. Passion belakangnya T itu kata sifat. Bahasa Inggrisnya adjective. Katakan adjective. Itu jadi sifat, jadi karakter kita. Itu kita harus kejar. Sedangkan kesabaran itu patience. Kata benda. Orang Sunda bilang naon. Coba katakan naon. Naon. Kata benda. Jadi passion ya itu harus jadi milik kita. Karakter, sifat. Patience itu buahnya nanti ada hasilnya. Karena ada satu ucapan seorang filsuf yang mengatakan begini. Kesabaran itu memang pahit, tetapi buahnya manis. Jadi memang sifatnya nggak enak ya, tapi manis. Karena James sudah menjelaskan tambahan, kita tetap dapat kasih coklat. Tepuk tangan ya. James ya. Lumayan, kita kasih mamanya ya. Jadi saudara, ini udah lewat dari tadi di sini. Bagian terakhir aja ya. Jadi itu kan sifat. Kita umumnya nggak sabar, betul nggak? Mau makan, mau cepet-cepet, apa yang dibuat? Mie instan, betul nggak? Mie instan kan cuma 5 menit udah jadi, betul nggak? Nggak mau masak yang ini repot atau mau instan. Makan mie instan itu kebanyakan nggak boleh. Ada orang makan sebulan itu bisa 2 dus. Akibatnya ininya nih,
ininya, apa nama, kerongkongannya. Ah, betul, ususnya bolong. Bolong, betul, karena dia teriritasi, bolong. Akibatnya apa? Waktu buang air besar, bukannya ke dari bawah, tapi dari udel gitu ya. Karena bolong, saudara ya. Ngucur. Nah, jadi terus, bukan di sini. Ya udah. Apa deh? Nah, jadi itu kita mesti kerja keras. Ya. Nah, orang percaya itu seperti petani. Ya. Dia mesti menyangkul kerja keras untuk dapatkan buahnya itu. The precious fruit of the ground. Itu berharga. Dan itu juga kunci membuat saudara jadi sukses. Percaya nih, ini kebenarannya kalau saudara praktekin. Saya mesti sabar. Saudara jadi sukses. Sini siapa yang mau jadi orang sukses? Nah, puji Tuhan ya. Kalian mau jadi orang sukses kan? Mesti sabar. Brian mau jadi orang sukses? Jo kan betul kan? Jo apa? Joshua apa Jo apa? Jojo ya? Siva kan? Mau sukses? Jadi orang sabar. Next, terakhir. Tadi saya ngomong ya. Kesabaran itu ada batasnya. Orang-orang sabar, dia yang tidak melihat batasnya. Artinya jangan batasin. Nanti gue hitung sampai 3 ya, nanti gue hajar. Gak usah. Ya. Jangan begitu. Ya. Kita sabar, lihat, tunggu waktunya Tuhan. Next, terakhir. Siapapun yang sabar dan tekun akan mekar seperti bung, akan indah seperti purnama, akan menakjubkan seperti kupu-kupu. Saudara pernah lihat kupu-kupu? Itu warnanya indah sekali ya. Saya kalau lihat kupu-kupu, aduh, kok dia bisa pakaiannya sebagus gitu ya? Pakaian saya nggak seperti itu ya. Itu indah. Sama, kalau saudara sabar, saudara akan mekar seperti kupu-kupu, akan mekar seperti bunga, akan indah seperti purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu. Jadilah orang sabar. Ya, karena orang sabar disayang Tuhan. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Saya bilang kita bangkit berdiri. Ya. Tadi saya katakan kesabaran itu pahit, tapi buahnya apa? Nah, siapa yang tahu itu ucapannya siapa? Kok habis ya? Udah 3 ya. Ada yang tahu ucapannya siapa itu? Hah? Iya, itu saya ucapin, tapi saya ngutip. Kesabaran itu pahit, memang pahit. Tetapi buahnya manis. Lu Google aja.